seperti apa target rekrutmen guru ASN P3K? Silakan Bu Nunu. Marian, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, saat ini Kemendikbudristek dalam hal ini pemerintah ya, dalam ini Kemendikbudristek mengupayakan agar seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran pada sekolah negeri itu sudah diakui oleh guru ASN ya, tidak ada lagi guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Kami terkait dengan harapan tersebut, kami juga sudah menghitung kebutuhan guru pada tahun 2020 saat Mas Menteri masuk ke Kemendikbud ini ada 1 juta guru. Dan diharapkan hingga saat nanti tahun 2024 itu 1 juta guru tersebut dapat terangkat semua. Dan dengan diangkatnya 1 juta guru tersebut, maka permasalahan kekurangan guru ini bisa diatasi. Nah, saat ini sejak tahun 2021 kita sudah melaksanakan seleksi ASN P3K dan sudah berhasil mengangkat 544.000 guru honor menjadi P3K. Dan tahun ini insya Allah sedang dalam proses seleksi, itu bertambah lagi 296.000. Jadi kalau kita jumlah itu sudah lebih dari 800.000 guru honor atau non-ASN menjadi ASN P3K. Itu adalah target pemerintah hingga saat ini, Mbak. Baik, terima kasih Bu Nunu. Berarti memang pemerintah sudah menghitung kebutuhan guru Bu ya, sejak awal sudah dihitung 1 juta dan hingga saat ini sudah tercapai 800.000 lebih guru honorer yang menjadi ASN P3K. Begitu ya Bu ya? Ya, kalau tahun ini yang 296.000 itu adalah formasi yang akan diisi dan ini sedang dalam proses seleksi, Mbak. Jadi jika proses seleksi itu selesai, maka akan ada 800.000 lebih guru non-ASN menjadi ASN. Ya, berarti yang 544.000 tadi sudah menjadi ASN P3K dan nanti kalau 296.000 ini lolos akan totalnya 800.000. Begitu ya Bu ya? Baik. Terima kasih banyak Bu Nunu atas penjelasannya. Masih ada pertanyaan lagi untuk Ibu Nunu. Bagaimana Kemendikbudristek mendukung proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K? Apa saja program khusus untuk menyukseskan rekrutmen ini? Silakan Bu Nunu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi status kami itu punya visi menjadikan profesi guru itu terhormat, bermartabat dan membanggakan, gitu ya. Ini menjawab visi Kemendikbud terkait dengan guru, profesi yang terhormat, membanggakan, bermartabat itulah ya kita berupaya agar guru-guru di sekolah-sekolah negeri itu berstatus ASN sehingga mereka bangga dan posisi guru itu menjadi terhormat. Nah, terkait dengan menjawab visi tersebut, maka Kemendikbudristek telah melakukan berbagai upaya dalam hal mewujudkan visi dan tentu di dalam hal mewujudkan kebutuhan guru ASN. Nah, kami juga sudah melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian yang tergabung dalam Panselnas. Kita tahu bahwa untuk mengangkat guru honor menjadi ASN itu bukan hanya tugas semata Kemendikbudristek dalam hal ini ya, karena di sini terlibat kementerian lembaga lain yang ini adalah sebuah keputusan bersama yang disebut dengan Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional. Nah, kami sudah melakukan berbagai upaya untuk hal ini. Yang pertama, kita sudah koordinasi dengan Panselnas dan merumuskan kebijakan seleksi guru ASN P3K. Setiap tahun ada perubahan aturan begitu ya, dan tahun ini sudah selesai rumusan kebijakan tersebut. Itu adalah berkat koordinasi yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita dengan Panselnas juga mengadakan rapat koordinasi dengan Pemda, karena bagaimanapun juga saat ini regulasi yang ada itu Pemda lah yang akan mengusulkan formasi tersebut. Sedangkan Kemendikbudristek dalam hal ini GTK itu menghitung kebutuhannya. Agar usulan itu sejalan dengan kebutuhan, maka kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sosialisasi kebijakan, kemudian juga mendorong mereka mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita hitung. Lalu selanjutnya kita juga melaksanakan seleksi, kita memastikan bersama Panselnas seleksi itu berjalan dengan baik, terutama tentu berbagai hal yang mendukung pelaksanaan seleksi tersebut. Yang keempat, kita juga membantu memberikan data pendukung untuk Kementerian Keuangan bagaimana merumuskan kebijakan pembiayaan guru P3K. Misalnya ya tahun 2020
ini sebagai dasar penggajian itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 212. Nah, di situ kita kerjasama dengan data yang kita ajukan sesuai dengan usulan kita, maka Kemenq melalui peraturan menteri yang dikeluarkan itu menyediakan alokasi gaji pada DAU-nya sebesar usulan yang sudah kita sampaikan. Dan yang kelima adalah bagaimana kita juga membantu penyiapan guru mengikuti seleksi dengan memberikan pelatihan mandiri atau online menggunakan learning management system. Karena saat ini seleksi yang diikuti oleh guru adalah seleksi tes yang menggunakan LMS. Itu kira-kira beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk mendukung proses pengangkatan guru itu berjalan dengan lancar, Mbak. Luar biasa, Bu ya. Ternyata memang sudah banyak, Bu ya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyukseskan program pengangkatan guru honorer menjadi guru ASN P3K ini. Tadi saya sempat highlight sedikit, Bu, dari Bu Nunu. Visinya adalah menjadikan profesi guru terhormat, bermartabat, dan membanggakan, gitu ya, Bu. Ya. Baik. Nah, di sini sudah bergabung dengan kita, Bu, ada 2 guru honorer yang sudah jadi ASN P3K, guru-guru yang membanggakan, Bu Nunu, ada Pak Afisa dan Pak Julius di sini. Selanjutnya pertanyaan saya ingin mengajukan untuk Pak Afisa dan Pak Julius. Pak Afisa dulu mungkin ya. Siap. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan komentar Pak Afisah dan Pak Julius ya, Bu ya. Silakan Bu Nunu. Ya, terima kasih Mbak Rian. Ya, saya selamat dulu kepada Mas Julius dan Mas Guru Afisa. Sekarang statusnya sudah menjadi P3K ya. Jadi harus lebih produktif, lebih berkualitas dalam pembelajarannya. Kemendikbudristek dan pemerintah sudah mewujudkan impian bapak-bapak berdua menjadi ASN. Sekarang tugasnya tinggal bagaimana pembelajaran itu lebih berkualitas. Jadi itu pesan saya untuk kebetulannya diwakili oleh Mas Afisa dan Pak Julius kepada seluruh guru yang lain juga tentu sama pesan saya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi sama persis dengan yang Pak Julius tadi dan Pak Afisa sampaikan, bahwa rekrutmen ini tentu pertama tentu yang tadi ya dampak finansial yang dirasakan oleh guru, karena sekarang beliau-beliau ini sudah bisa merasakan kesejahteraan yang selayaknya beliau-beliau dapatkan ya ketika statusnya adalah guru. Sekarang beliau sudah mendapatkan kesejahteraan yang mana sebelumnya itu seadanya, sekarang sudah berpenghasilan sesuai dengan peraturan menteri, yaitu guru ahli pertama golongan 9 dengan sekitar 2,9. Dan nanti baik Pak Julius maupun Pak Afisa jika sudah selesai PPG-nya, maka akan mendapatkan peningkatan jumlah tunjangan, yaitu ditambah 1,5 juta lagi menjadi ditambah 1,5 jadi senilai gaji pokok gitu ya, 1,5 juta. Itu dari sisi finansial. Tentu setelah beliau ini seperti tadi Pak Julius sampaikan, ketika secara finansial sudah tenang ya, beliau berdua tinggal bagaimana memikirkan pembelajarannya itu berdampak positif pada siswa. Karena yang pertama